Selamat siang anak-anak kelas 11 IPA 1 sampai IPA 8 dan 11 IPS 1 sampai IPS 4. Saya adalah Bapak Denny Lengkoan, AMD, mengajar prakarya di kelas 11 seluruhnya. 2 minggu yang lalu, materi kita adalah ide dan peluang usaha, dan keberhasilan dan kegagalan usaha. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah dan perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Ya, Bapak akan membacakan tentang kompetensi dasar pengetahuan 3.1, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinal dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kompetensi inti keterampilan 4.1, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Tujuan pembelajaran: 1. Menyatakan pendapat tentang keanekaragaman bahan nabati dan bahan hewani serta hasil olahannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Merencanakan usaha makanan khas daerah sesuai dengan ide dan melihat peluang yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia di wilayah setempat, berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ya, kita masuk pada sumber daya yang dibutuhkan dan pemasaran makanan khas daerah. Ya, kita masuk pada materi sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Coba anak-anak perhatikan yang gambar. Ya, itu 1 adalah man atau manusia. Nah, ini dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting, sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah berupa tenaga kerja terdidik dan terlatih. Yang berikut, money atau uang. Uang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk membiayai pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin, produk, dan menggaji para karyawan. Yang berikut, material atau bahan. Material adalah bahan-bahan
yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Biasanya untuk membuat makanan khas daerah digunakan bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi bahan jadi untuk dijual. Ya, berikut mesin atau peralatan adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga turut menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, bahkan dapat membuat bentuk dan tampilan produk menjadi lebih bagus. Berikut metode atau cara kerja adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Seorang wirausahawan harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja pembuatan suatu produk makanan khas daerah untuk penghasilan produk yang baik, sehingga produk yang dihasilkan lebih memuaskan. Yang berikut, market atau pasar menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting, karena apabila pemasaran tidak berjalan lancar, modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi terpaksa akan dihentikan. Jika proses produksi dihentikan, maka wirausahawan akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memasarkan suatu produk sehingga produk yang dihasilkan dengan mudah dapat dikenal oleh konsumen. Yang terakhir, informasi. Proses produksi tidak akan berjalan atau tidak akan berkembang dengan sempurna jika tidak didukung oleh informasi yang baik dari orang yang lebih berpengalaman maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, maupun koran. Ya, kita masuk pada perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Dalam menjalankan usaha makanan khas daerah, bukan cuma modal dan produk berkualitas saja yang dibutuhkan, tetapi aspek pemasaran juga sangat dibutuhkan agar bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan omset sesuai target yang telah ditetapkan. Usaha makanan khas daerah merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang berhasil menggeluti usaha ini. Namun, tidak sedikit pula pelaku usaha makanan yang gagal karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko bangkrut,
harus direncanakan strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: 1. Buatlah nama untuk bisnis makanan semenarik mungkin. Nama usaha akan menjadi image yang akan tertanam pada konsumen sehingga mereka mudah untuk mengingat usaha makanan yang dibuat. Oleh karena itu, sebelum membuka usaha makanan, siapkanlah nama usaha makanan yang menarik, unik, dan mudah diingat oleh para konsumen. Di samping itu, sesuaikan nama dengan usaha yang dijalankan dengan daerah asal makanan. Nama usaha dapat ditempatkan di depan lokasi usaha dengan menggunakan banner dengan ukuran yang besar dan mudah terlihat agar konsumen yang kebetulan lewat tertarik untuk mampir membeli produk makanan yang ditawarkan. Yang kedua, perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Mulailah pemasaran dengan mengenalkan makanan khas daerah yang dibuat kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat acara dan mengundang masyarakat luas untuk berkunjung ke lokasi usaha. Selain itu, pemasaran juga bisa dilakukan dengan mengambil karyawan yang bertempat tinggal di sekitar lokasi. Secara tidak langsung, karyawan tersebut akan mempromosikan tempat kerja mereka kepada kerabat serta rekan mereka. Pada kesempatan tersebut, dapat juga dilakukan survei untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan produk dari pendapat konsumen secara langsung melalui angket. Dengan demikian, kita dapat selalu mengadakan perbaikan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, sekarang yang ketiga, berikan potongan harga untuk acara tertentu. Contoh pada saat grand opening, ulang tahun usaha tersebut, dan lain-lain. Selain itu, dapat juga memberikan paket harga khusus pada saat hari-hari tertentu. Misalnya, memberikan harga paket keluarga di hari raya seperti Lebaran atau Tahun Baru. Potongan harga atau harga paket khusus akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen untuk berkunjung ke tempat usaha. Gunakanlah brosur ataupun spanduk untuk mempromosikan hal tersebut. Ya, 4. Membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat. Jaringan merupakan pemasaran yang sangat efektif. Mulailah dengan membuat jaringan usaha dengan rekan maupun kerabat dekat yang memang bisa membantu untuk mengembangkan bisnis. Cara membangun jaringan bisa dilakukan dengan memberikan tes produk
pada rekan atau kerabat, misalnya dengan mengajak rekan dan kerabat untuk berkunjung, mencicipi makanan yang dibuat. Jika rekan dan kerabat tertarik dengan produk tersebut, mereka akan senang jika diajak untuk bekerja sama dengan usaha yang sudah dibuat. Begitu banyak peluang yang akan muncul bila memiliki jaringan usaha yang cukup luas. 5. Menciptakan inovasi pada menu yang ditawarkan. Untuk menghindari kejenuhan konsumen, ciptakan inovasi pada menu yang ditawarkan minimal 6 bulan sekali. Banyaknya variasi menu yang ditawarkan akan menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya, usaha bakso Malang bisa diberikan inovasi dengan menambah menu bakso isi keju, bakso isi telur, bakso isi buah, hingga bakso ikan dan bakso udang. Menu yang bervariasi akan menarik minat masyarakat untuk mengunjungi warung usaha bakso yang sudah dirintis. 6. Meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam memberikan pelayanan bagi para konsumen, perhatikan waktu penyajian makanan, kualitas cita rasa makanan, serta kebersihan dan keamanan tempat usaha. Konsumen akan merasa tidak nyaman jika menunggu penyajian makanan yang terlalu lama. Untuk itu, usahakan untuk tepat waktu dalam memberikan pelayanan. Selain itu juga, kualitas cita rasa makanan yang diproduksi, sehingga konsumen tidak kecewa jika makanan yang mereka pesan ternyata tidak enak. Jagalah kebersihan serta keamanan lokasi usaha makanan khas daerah yang dibuka, sehingga konsumen yang makan merasa nyaman dan senang untuk berkunjung kembali ke lokasi usaha. Pada dasarnya, pemasaran usaha sangatlah penting. Untuk itu, lakukan promosi usaha secara total, baik dari mulai dibuka sampai usaha makanan khas daerah sudah dapat berjalan. Lakukan terus promosi dan pemasaran secara terus-menerus. Jika perlu, sisihkan 5-10% omset untuk biaya promosi dan pemasaran usaha. Materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Nanti ketemu minggu depan. Sekian dan terima kasih.